Pada video ini, kita akan melihat contoh kasus hitung manual metode Newton. Misalkan, terdapat fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 6 dan p0 sama dengan 1, temukanlah p2-nya. Nah, ingat kembali rumus untuk menemukan p pada iterasi kn. Pn didapatkan dari Pn min 1 dikurangi f dari Pn min 1 dibagi f aksen Pn min 1. Artinya kita harus mengetahui f aksennya terlebih dahulu. Turunan pertama dari fungsi f(x) adalah 2x. Oke, maka kita cari P1 didapatkan dari P0 dikurangi f P0 dibagi dengan f aksen P0. Sama dengan nilai dari P0 adalah 1 dikurangi dengan f P0, 1 kita masukkan ke dalam fx menjadi 1 kuadrat min 6 dibagi dengan f aksen P0, 1 kita masukkan ke dalam f aksen x menjadi 2 sama dengan 1 dikurangi min 5/2 min 2,5, berarti min dengan min jadi plus, sama dengan 3,5. Nah, setelah kita menemukan P1-nya, sekarang kita cari P2-nya. P2 diperoleh dari P1 dikurangi F P1 dibagi dengan F aksen P1. P1-nya adalah 3,5 dikurangi F P1. Kita masukkan 3,5 ke dalam X kuadrat min 6. 3,5 kuadrat adalah 12,25 dikurangi 6, sehingga hasilnya menjadi 6,25 dibagi dengan f aksen P1. Kita masukkan 3,5 ke dalam f aksen X, hasilnya menjadi 7, yaitu 3,5 dikurangi 6,25 dibagi 7, hasilnya adalah 0,892857. 3,5 dikurangi 0,89 sekian, hasilnya adalah 2,607143. Contoh berikutnya, kita kerjakan soal pada contoh metode bisection sebelumnya. Sekarang kita kerjakan dengan menggunakan metode Newton, yaitu mencari akar dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 10 sama dengan 0. Di sini kita diminta untuk memulai dari P0 sama dengan 1,5. Baik, kita akan gunakan kondisi berhenti yang sama seperti pada metode bisection, yaitu relative error kurang dari 10 pangkat min 4. Kita mulai dari nilai P 1,5. Kemudian kita cari nilai fp-nya, ini fungsinya ya, x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 10, dan kita juga hitung turunannya terlebih dahulu, yaitu 3x kuadrat ditambah 8x. Kita masukkan nilai 1,5 ini ke dalam fungsi tadi, kemudian kita masukkan juga ke dalam fungsi turunannya, didapat nilainya seperti ini. Sehingga untuk iterasi berikutnya kita hitung nilainya dari nilai P pada iterasi sebelumnya dikurangi Fp pada iterasi sebelumnya dibagi F aksen P pada iterasi sebelumnya. Didapat hasilnya 1,3733 sekian. Nilai ini kita masukkan kembali ke dalam Fp, kita dapatkan nilai 0,134 sekian, dan kita masukkan ke dalam F aksen P didapat 16,64. Nah, kita hitung errornya, kita gunakan relative error, yaitu harga mutlak dari nilai P pada iterasi Kn dikurangi nilai P pada iterasi sebelumnya dibagi dengan nilai P pada iterasi Kn. Baik, ini di sini nilai errornya masih lebih dari 10 pangkat min 4. Jadi kita teruskan. Untuk nilai P pada iterasi berikutnya didapatkan dari nilai P pada iterasi sebelumnya dikurangi nilai Fp pada iterasi sebelumnya dibagi nilai F aksen P pada iterasi sebelumnya. Didapat nilainya 1,365262.
Nilai ini kita masukkan ke dalam FP-nya, didapat nilainya 0,000528 dan F aksen P-nya 16,513917 sekian. Kemudian kita hitung errornya. Errornya didapatkan dari nilai P pada iterasi Kn dikurangi nilai P pada iterasi Kn-1 di harga mutlakan dibagi dengan nilai P pada iterasi Kn. Didapat 0,0059. Sampai di sini kita lihat bahwa nilai FP-nya sudah semakin mendekati 0. Hanya saja relatif errornya masih lebih dari 10 pangkat min 4. Kita teruskan pada iterasi berikutnya. Nilai P pada iterasi keempat didapatkan dari nilai P pada iterasi ketiga dikurangi nilai FP pada iterasi ketiga dibagi nilai F aksen P pada iterasi ketiga. Didapat hasilnya 1,365230 sekian. Kita masukkan ke dalam fungsi F-nya. Didapat hasilnya 0,00000. Ini kalau nolnya kita tambahkan, nah ternyata masih 0,000083 ya. Kemudian F aksen P-nya 16,513399 sekian. Kemudian kita masukkan errornya, relatif errornya didapatkan bernilai 0,000023 dan relatif error ini sudah kurang dari 10 pangkat min 4. Sehingga berdasarkan stopping kriteria relatif error kurang dari 10 pangkat min 4, maka iterasi metode Newton berhenti di iterasi keempat. Nah, kalau kita bandingkan dengan metode bisection yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ternyata dengan menggunakan metode Newton, jumlah iterasinya menjadi lebih sedikit. Di video part selanjutnya, kita akan mengimplementasikan metode Newton dengan menggunakan R.